Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, makin panas dan makin menggemparkan. Ratusan jenderal purnawirawan TNI menuntut dan mendesak Presiden Prabowo untuk segera menangkap Jokowi dan memecat Gibran dari Wapres. Wow, luar biasa. Guys, sepanjang pemerintahan Prabowo Gibran yang baru menjabat kurang lebih 5 bulan ini, rakyat Indonesia selalu dikejutkan dengan berbagai macam hal dan permasalahan yang ada di pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Dan yang paling hangat baru-baru ini masalah ijazah Jokowi yang diduga palsu oleh sebagian besar rakyat Indonesia dan isu terbitnya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Hal tersebut viral ulah kelakuan para menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang mengatakan Jokowi sebagai bos besar. Lalu seperti apa tanggapan Presiden Prabowo tentang isu tersebut? Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia, let's go! Let's go! Purnawirawan TNI meminta agar Presiden Prabowo Subianto tidak terlalu hormat dengan Presiden ke-7 Jokowi. Mantan Wakil Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi mengatakan bahwa Jokowi hanya ingin menitipkan anaknya Gibran Rakabuming Raka, sehingga ia meminta agar Prabowo tidak perlu merasa utang budi kepada Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Fahrul Razi dalam acara silaturahmi purnawirawan prajurit TNI dengan tokoh masyarakat. Acara tersebut digelar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis 17 April. Fahrul Razi mengatakan sejatinya Prabowo tidak perlu lagi memuji kiprah Jokowi. Ia menilai upaya Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres terhadap Prabowo ada maksud terselubung. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan Jokowi bukan semata karena ingin mendukung Prabowo, namun karena ingin menitipkan anak sulungnya di pemerintahan berikutnya setelah masa jabatan Jokowi habis. Oleh karena itu, Fahrul Razi meminta agar Prabowo tidak terlalu memberikan hormat kepada Jokowi. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Presiden Prabowo Subianto merespon isu matahari kembar gara-gara sejumlah menterinya memanggil Presiden ke-7 Jokowi sebagai bos. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo santai dan tidak terganggu dengan adanya isu matahari kembar tersebut. Respon Prabowo itu disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pada Kamis 17 April. Muzani mengatakan bahwa Prabowo tidak masalah jika menterinya bersilaturahmi ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Menurut Muzani, menteri-menteri yang dulu bekerja untuk Jokowi harus tetap menghormati Presiden ke-7 tersebut meski sudah tidak menjabat. Apalagi kunjungan itu dilakukan dalam momen silaturahmi Lebaran. Muzani menilai para menteri Prabowo memiliki komitmen tinggi terhadap kepemimpinan Presiden saat ini, sehingga Prabowo tidak khawatir meskipun isu matahari kembar beredar luas. 98 itu perlu. Ya sebenarnya sih nggak masalah ya, masalah silaturahmi, kunjungan apa segala macam lah, gobdar gitu ya. Nah, yang permasalahannya salah satu menteri Kabinet Merah Putih mengatakan kalau Jokowi itu adalah bosnya gitu ya. Itu permasalahannya. Kalau mereka nggak bicara bosnya itu mungkin nggak jadi masalah gitu ya. Nah, mereka itu datang sedih bergantian. Ada yang siang, ada yang malam datangnya. Jadi nggak masalah, masalah silaturahmi sih nggak masalah kalau menurut saya. Tapi permasalahannya kenapa dia mengatakan Jokowi itu adalah sebagai bos besar, padahal Prabowo lah yang bosnya. Mereka adalah para pembantunya Prabowo gitu ya, para pembantunya Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih. Kenapa mengatakan kalau Jokowi itu adalah bosnya? Emangnya bos apa? Oke, lanjut. Terulang. Nah, dengan terulangnya itu maka bongkar semuanya. Terkait dengan kedilemaan Pak Prabowo ini, ucapan terima kasih karena sudah dijadikan presiden terhadap Pak Jokowi, ini seperti apa pandangannya untuk prajurit TNI sendiri? Itu nggak boleh. Ternyata nggak boleh. Dia harus tahu. Tadi saya sampaikan Sabta Marga itu intinya bahwa perilaku tindak tanduknya harus atas dasar kebenaran. Pada dasarnya Purnawirawan TNI itu mendukung penuh Pak Prabowo untuk bisa memimpin Indonesia dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan sekarang kesempatan beliau menunjukkan bahwa saya betul-betul melakukan tugas saya dengan sebaik-baiknya.
Tidak boleh lagi ada bayang-bayang orang lain gitu di sini. Ya, Pemimpin betul, beliau, setuju. hanya beliau tunggal pemimpin Indonesia saat ini, nggak ada yang lain. Betul. Jadi kita dorong beliau untuk melakukan tugas dengan sebaik mungkin. Tadi saya singgung, beliau memuji-muji Pak Jokowi, salah. Pak Jokowi nggak berjasa kepada beliau, beliau yang berjasa kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi membantu beliau, katakanlah beliau cawe-cawe ya, membantu Pak Prabowo. Bukan karena sayang Prabowo, tapi karena dia menitip. Kembali saya bilang, betul, setuju. Bapak dengan sebaik-baiknya, sebagai Bapak sebagai presiden terpilih, tidak usah ada bayang-bayang orang lain di dalam pemerintahan Bapak. Itu aja. Yes. Mantap. Pak Prabowo pas dari Sandra daripada Pak Jokowi, sehingga pemerintah ini berjalan. Kita menginginkan negara ini maju, damai, rakyat aman, perut kenyang. Jangan sampai yang terjadi sekarang ini. Sebab jujur, kita sangat miris Pak kondisi saat ini. Di mana defisit anggaran kita besar-besaran, APBN dihantam lagi dunia, perang dagang dunia, yang membuat pemerintah itu susah mengambil langkah tentang ekonomi ini. Dan ini krusial. Sebab kalau perut rakyat banyak yang nggak makan, perut rakyat banyak kosong, kita takutnya revolusi sosial krusial. Ini yang harus kita cegah. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena pasal 169 korupsi Undang-Undang Tentang melanggar hukum acara MPR dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Wow, gila, mengusulkan pergantian wakil presiden. Wah, mantap, luar biasa. Semoga ini dikabulkan oleh Pak Prabowo. Yang setuju tolong di komen di bawah ya guys ya. Oke guys, lanjut. Apalagi nih? Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal. 103 jenderal, mantap. 65 marskal dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Tahrul Rasyid, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasmin Sudarso, Jenderal TNI Purnawirawan, Selamat Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Islam, Marskal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. Mantap. Makanya ciri-ciri pemimpin kan kalau lapar dia duluan, kalau kenyang dia terakhir. Nah kalau di Indonesia nggak gitu, gitu kan ya. Lapar dia nggak pernah, kenyang terus, gitu kan ya. Dan konsep di Indonesia tuh bagus memang, karena perwakilan. Contoh ya, Dewan Perwakilan Rakyat ya misalnya ya. Dewan Perwakilan, dia tuh mewakili kita untuk seneng, sehingga kita nggak perlu seneng lagi. Tapi nah jadi artinya kalau mereka sekarang mewakili kita untuk senang, kan dia mewakili rakyat senang, berarti rakyat nggak usah senang lagi. Dia mewakili rakyat makan, rakyat nggak usah makan lagi. Nah besok nanti yang kayak gini-gini dia mewakili kita disiksa, kita nggak disiksa. Hah? Iya. Konsep siksa kubur. Iya, betul. Jangan salah loh konsep pahala Ya, nanti langsung lihat ya nangkep kata Rasul ya. Yang paling sulit jadi pemimpin, yang paling sulit adalah jadi pemimpin. Iya. Karena pemimpin itu akan nanggung semua orang-orang yang di bawahnya. Ya. Saya tegaskan di sini, tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Ya. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Oke, mantap, luar biasa ya. Benar-benar luar biasa di polemik yang terjadi selama pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Belum cukup 6 bulan ya, kalau mungkin 5 bulan lebih baru ya.
Jadi kita berharap semoga Pak Prabowo khususnya, bukannya Wapres saya dekati kepada khusus Pak Prabowo, tolong didengarkanlah aspirasi masyarakat gitu ya. Dan tadi juga hari ini mungkin ya kalau nggak salah 100 lebih purnawirawan TNI menyatakan sikap berbagai macam bentuk tadi ya, ada 10 atau 8 tadi ya yang mereka sampaikan, dan salah satunya mengembalikan Polri di bawah kepemimpinan Kementerian apa itu tadi lupa. Terus mereshuffle menteri-menterinya gitu ya, dan satu lagi ini yang saya rekam tadi ya, yang saya ingat, dan satu lagi mengganti Wapres yaitu Gibran dengan orang lain ya, pokoknya jangan Gibran lah jadi Wapresnya gitu ya. Jadi dengan hal yang macam ini berarti kepuasan rakyat terhadap Presiden Prabowo, kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran sejauh ini benar-benar tidak puas gitu ya, dan bahkan mereka ingin mengganti Wapresnya dengan orang lain asalkan jangankan Gibran gitu. Nah, luar biasa. Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.